وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنات والسكر بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه وثواب وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعة الله الصائمين والصائمات rahimakumullah. Hari yang ke-6 bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih bisa membaca insyaallah dalam kajian khusus bulan Ramadan dan kita wasiatul Mustafa, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga akhir Ramadan kita bisa khatam kita wasiatul Mustafa ini insyaallah. Dan mudah-mudahan kita juga bersemangat terus sampai akhir di babak penyisihan yang Ramadan, kualifikasi mungkin kalau ada suatu event yang belum semifinal ya, tapi bisa kita kategorikan mana yang masih bertahan, mana yang sudah berguguran, menampakkan himmah kesungguhan kita di dalam menyelesaikan perlombaan dalam event besar dan mulia ini, yang penyelenggaranya adalah Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti sampai di akhir di garis finish menyelesaikan perlombaan ini insyaallah dan mendapatkan medali piagam penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melanjutkan bacaan kita tentang Wasiatul Mustafa. Pagi hari ini kita sampai di hadis ke berapa? Kemudian 28. Kemarin kita sudah sampai pada Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Itu yang terakhir. Baik. Dalam catatan saya ini hadis ke-28 sekarang. Baik. Ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawa, barang siapa yang senantiasa melawan dan mengendalikan hawa nafsunya, kanat al-jannatu ma'wah, maka surgalah tempat kembalinya.
Ini pesan singkat tapi benar. Jadi sesiapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini dijadikan oleh setan sebagai kendaraannya. Ya. Tapi kalau iman yang mengendalikan hawa nafsu ini, maka selamatlah kita. Tapi kalau yang mengendalikan hawa nafsu ini adalah setan, justru setan adalah musuh abadi kita, maka kita akan terperosok dari jalan yang sesungguhnya yang harus kita jalani. Barang siapa yang bisa mengendalikan, melawan hawa nafsunya, maka Allah janjikan al-jannatu ma'wahu, surga tempat kembalinya. Sebaliknya, wa man ata'a hawa, barang siapa yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kana jahannam maswa, maka na'udzubillah neraka adalah tempat kembali. Ya, singkat padat jelas gitu ya. Nanti penjelasan bagaimana hawa nafsu, terus tingkatan hawa nafsu itu seperti apa ya, isi sesi yang lain insyaallah. Tapi message-nya, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali secara khusus terumumnya kepada kita sudah sangat jelas. Hanya kadang-kadang kita dibuat syubhat. Ya, ini hawa nafsu atau kebutuhan dan lagi kadang begitu ya. Dan sungguh memang dibuat indah oleh dia. Segala sesuatu yang berkesesuaian dengan nafsu itu dibuat selalu indah oleh syaitan. Saya ulangi, jadi man khalafa hawahu, barang siapa yang senantiasa melawan hawa nafsunya, kanat al-jannatu ma'wahu, maka surga adalah tempat kembali. Wa man ata'a hawahu, dan barang siapa yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kanat jahannamu maswahu, maka surga adalah tempat kembali. Alhamdulillah. Hadis berikutnya yang ke-29. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'wat asy-syaqi, fa innahu mata 'asra akhadha Allah bi yadihi. Hati-hati wahai Ali, kata Nabi. Hati-hati terhadap apa? Da'wat asy-syaqi, da'wat asy-syaqi. Doanya orang yang dermawan. Fa'innahu, karena sesungguhnya doa orang dermawan ini mata'athura, jika apa yang dilisankan oleh orang dermawan ini terpeleset nih kata-katanya, ucapan-ucapannya, akhadallahu biyadihi, akan cepat terkabul doanya itu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak. Ya, jadi hati-hati orang dermawan juga punya ternyata kemuliaan di sisi Allah, doanya terkabulkan dengan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena doa orang dermawan itu pun dibantu doanya oleh malaikat. Sebagaimana Nabi janjikan, barang siapa yang sedekah pagi hari itu, maka dua malaikat mendoakan. Ada dua malaikat yang khusus mendoakan orang-orang yang bersedekah pada subuh hari. Begitu. Kemudian hadis yang berikutnya ke 29. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa yang memberikan makan kepada seorang muslim, bitayyibi nafsin, artinya dengan penuh ketulusan, bitayyibi nafsin, dengan sebaik-baiknya budi pekerti, sebaik-baiknya akhlak. Ya sudah bagus makanannya, bagus pula budi pekertinya, akhlaknya bagus, tersenyum segala macam, subhanallah. Even itu sebuah makanan yang biasa, mungkin sekedar air putih gitu, tapi dengan wajah yang sumringah,
besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk orang yang seperti itu memberikan makan seorang muslim dengan hati yang ikhlas, dengan akhlak yang baik gitu. Maka kata Allah lahu alfi hasanah. Allah catat bagi dia 1000 kebaikan. Artinya banyaklah Allah berikan pahala, anugerahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maha anhu, dan Allah menghapuskan dari dia itu alfi sayyi'atin, 1000 keburukan. Artinya 1.000.000 keburukan Allah. Wa rafa'alahu alfa darajat, dan Allah angkat dia 1000 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantasnya disampaikan sedekah itu tanfa'ul balad. Sedekah itu yang menghindarkan pelakunya dari balad, dari tertimpa musibah. Ya, insyaallah mudah-mudahan setiap yang sedekah di tempat kita kaitannya ada dengan masjid ataupun tidak, mudah-mudahan tercatat sebagai amaliyah yang kita sudah tahu ilmunya, dan kita beramal dengan ilmu yang kita sudah dapatkan, insyaallah. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, ya Ali, wahai Ali, hub li akhika kama tuhib li nafsik. Ya, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, gitu. Ini juga sudah kita maklum dan bersama pahami bersama bahwa mencintai saudara kita itu harus sebagaimana kita juga mencintai diri kita sendiri. Pun begitu merasa sedih, merasa iba ketika saudara kita menimpa musibah, ditimpa ujian, maka kita juga harus merasakan hal sama. Karena itulah sejatinya seorang muslim, dengan muslim atau muslim. Karena muslim itu adalah bersaudara dengan sesama muslim. Hub li akhika kama tuhib li nafsik. Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-31, ya Ali, wahai Ali, utlubil khair inda sabahil wujuh. Nah, lakukanlah kebaikan dengan wajah yang ceria, wa akrimid dhaif, dan pun juga hormatilah, muliakanlah tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh. Perangai yang baik dalam memuliakan tamu ini juga adalah akhlak yang diajarkan Islam. Akhlak yang diajarkan Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan antara ikramud dhaif ini, memuliakan tamu ini, dengan kadar keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifahu. Nah, gitu ya. Hadis sahihnya seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Subhanallah. Nabi kedatangan tamu. Yang digelar tuh ini ya Pak, apa namanya? Sorbannya. Subhanallah. Ya, para nabi pun begitu, nabi-nabi yang lain pun begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali beliau dengan tamu. Senang memuliakan tamu. Allah. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh. Tamu ini kalau datang kepada satu kaum, tamu datang kepada kita, maka memang turun rezekinya tamu itu. Datang juga dengan rezekinya tamu itu. Karena rezeki itu turun bersama tamu. Wa idza tahala irtahala biqulubi ahli manzil. Apabila tamu itu pergi, pulang, selesai mungkin hajatnya dengan kita, maka irtahala biqulubi ahli manzil. Maka lepas pulang
dosa-dosa penghuni rumah itu. Gitu ya. Tamu datang dengan membawa rezekinya, walaupun mungkin syariatnya melalui kita, padahal sesungguhnya itu adalah ya rezeki tamu itu melalui kita. Tapi begitu tamu itu pulang, maka tamu itu juga pulang dan dosa-dosa kita artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya adalah ikramut thayyib, memuliakan tamu. Ya. Satu adab kita kepada tamu, jangan pernah kita menanyakan, Pak Dede mau minum apa? Mau minum kopi, susu apa teh? Gitu. Jangan bertanya begitu kepada tamu. Apa yang ada di rumah kita suguhin. Mau minum, mau tidak, mau dimakan apa tidak, silahkan. Persembahkan dengan sebaik budi, silahkan. Nah nanti tamu yang ya dia juga punya ilmu mungkin gitu, kita harus tahu. Ya. Jadi jangan pernah, Pak mau makan apa, ya. Minum apa ya? Lihat aja urat wajahnya suka kopi apa enggak nih. Udah suguhin apa yang ada, suguhin lagi. Kemudian dosa yang dibawa tuh bersama tamu itu artinya dosa yang akan dihilangkan oleh Allah bersama datangnya perginya tamu itu. Fayulkiha fil bahr, dilemparkan ke tengah lautan dosa-dosa kita. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya, ya Ali wahai Ali, lam tadkhul al-malaikah baitan fihi tasawir atau tamasi atau aqil biwalidain atau baitun la yadkhuluhu dhaif. Ini masih nyambung nih. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, tidak akan pernah masuk para malaikat ke sebuah rumah fihi yang di dalam rumah itu tasawir. Tasawir itu ada gambar-gambar. Ya Pak ya. Ada gambar-gambar, terutama gambar-gambar yang iklan sabun begitu ya, yang dulu di kalangan-kalangan itu artis-artis yang posenya macam-macam. Ambil bakar aja, apalagi ada lukisan-lukisan, ya buang aja, buang. Karena nggak akan pernah masuk malaikat rahmat ke dalam. Juga di salah satunya ada binatang yang tidak dimuliakan, anjing. Sekali menggonggong tuh anjing di rumah, malaikat lari kabur, akan pernah singgahi malaikat. Ya. Au tamasilun atau patung-patung. Ya patung-patung 3 dimensi itu kan patung. Beda dengan boneka, nanti ada bahasan lain tentang boneka ya. Tapi kalau boneka di rumah kita, sementara anak-anak kita sudah pada balik, lain lagi ceritanya. Ya Pak, anak-anak perawat kita tuh hobi boneka, kan udah balik anak kita. Tidak ada kebutuhan lagi kita biatul aulad di situ. Kalau kita masih punya anak 3, 4, 5 tahun, kan masih senang-senang itu. Ya, masak-masakan, bidan-bidanan, dokter-dokter, itu ada kebutuhan biatul aulad di situ. Tapi kalau dewasa, karena hobi, nah itu udah boleh singkirkan tuh. Dibuang atau dianggap sedekah itu sama anak, sama tetangga kita yang anaknya masih kecil, buang-buang. Ya, hati-hati anak-anak perawat kita. Ya. Ataupun memilihkan mainan sama anak-anak kita tuh udah yang bentuknya 3 dimensi, kan patung juga di sini. Nah, hati-hati juga. Hati-hati juga. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala atur semuanya. Ya, gambar-gambar, patung-patung. Kalau dia ada di rumah kita, malaikat rahmat akan masuk. Au aqil liwalidayhi, atau anak yang durhaka sama orang tuanya. Di rumah itu ada anak yang durhaka sama orang tuanya, maka dia tidak akan memasuki rumahnya oleh malaikat. Mungkin orang tuanya nggak di situ, tapi akhlaknya terhadap orang tua, gitu. Mungkin orang tuanya di kampung, tapi orang tuanya sakit hati dan kecewa terhadap akhlak dia, nah itu juga tidak harus di situ orang tua. Kemudian rumah yang tidak akan dimasuki malaikat rahmat adalah baitun atau rumah la yadkhuluhu dhaif, yang tidak pernah masuk ke dalamnya tamu. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi rumah, salah satu rumah berkah itu rumah yang selalu
Tapi begitu ya, jemaah sekalian. Nikmati ketika ada tamu itu, karena itu adalah sebuah rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ingin didatangi, berarti undang bapak-bapak. Ya, jemaah sabar, ayo ke rumah saya. Bapak-bapak udah pesan sebelumnya ke istri. Ya, pesenin gitu Pak. Tinggal pesan aja. Ya. Kan tidak disarankan tamu jauh tamu dekat, yang penting datang tamu. Mungkin sekedar ngobrol, sekedar ngopi, sekedar macam. Alhamdulillah. Makanya menyadari hadis ini, begitu Ustaz kemarin datang, kita ajak ke rumah tuh, ngobrol sampai 1 jam setengah ngobrol. Ya, akhirnya banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak pengalaman yang bisa kita petik dari seorang yang masih muda sekali. Subhanallah. Ya. Pelajaran tarbiyah dari Allahnya banyak begitu. Muda. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar dan berat juga ujian. Itu ternyata poinnya. Ya. Dan ternyata kita bisa menilai istiqomah seseorang di situ dan konsistensi dia terhadap apa yang dia sampaikan. Itu yang penting. Apakah berkesesuaian dari lisan yang dia sampaikan ke umat dengan kehidupan yang dia jalani. Oh, ternyata kita bisa punya standar. Oh, gitu. Ternyata begini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, beliau termasuk ustaz yang subhanallah. Menurut pandangan saya konsisten dalam keilmuannya. Ya Ali, wahai Ali, isna al-ma'ruf walau ma'asuflah. Ya, berbuatlah kebaikan. Isna al-ma'ruf walau ma'asuflah, walaupun terhadap orang yang menurut kita di bawah kita. Suflah itu orang yang hina, ya, strata ekonomi, mungkin pendidikan di bawah kita. Tapi ajaran Islam memberikan pelajaran kepada kita, bergaul dengan sebaik, dengan ma'ruf, dengan baik, dan akhlak yang budi pekerti yang baik. Qala Ali, dan Ali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa masuflah ya Rasulullah?" Siapa suflah itu ya Rasul? Siapa orang yang itu ya Rasul? As-suflah, kata Nabi, qala alladhi idza wa'idha lam yad'u. Orang suflah itu orang yang tidak mau diberikan saran oleh kita. Ternyata begitu ya. Orang suflah itu orang yang hina itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada suflah itu orang yang hina. Ini orang yang tidak mau diberikan saran. Orang suflah itu kata Nabi, alladzi idza wa'idha lam yata'id, diberikan saran tidak terima. Wa idza zujira lam yantajir, lam yanzajir. Ketika diberikan larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dia enggak peduli, ya. Abai. Wala yubal, tidak ada punya kepedulian. Bima qala wa makilah, dikatakan begini, dikatakan begitu, enggak pengaruh terhadapnya. Ternyata itu adalah kata Nabi kategori orang suflah, ya, suflah yang hina. Dan hatta terhadap orang yang seperti itu pun kita harus tetap punya akhlak. Karena disitulah peran kita dakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Nah, peran dakwah itu di situ. Hikmah wal mau'izah hasanah. Itu dakwah. Beda lagi dengan hisbah. Nah, hisbah itu tegas, menyampaikan hukum-hukum yang qat'i, tegas. Beda lagi dengan jihad. Jihad itu sampai membocorkan darah gitu. Jadi harus membedakan ya Pak. Ini makomnya apa? Di makom dakwah. Makom dakwah itu adalah dengan lemah lembut, dengan santun, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ada wais kita, kebijaksanaan. Oh, ada hizbah, penegakan hukum itu harus tegas. Ya, seorang aparatur pemerintahan level bawah sampai atas itu harus hizbah, tegas. Ya, mentang-mentang oh ini mah saudara,
lolos, nggak bisa. Penegasan hukum itu hisbah, tegas. Masya Allah ya. Nah, begitu masuk ke level berikutnya adalah dakwah. Dakwah itu ya keras. Kalau dakwah lemah lembut ya, kalau jihad lemah lembut gimana Pak? Ketembak dulu gitu, terbunuh dulu. Nah, ini kadang-kadang orang tersamarkan di sini nggak bisa melupakan, ya. Dan langsung menjustifikasi, gitu, keras. Padahal dalam tataran jihad, kalau jihad harus keras. Beda dengan dakwah, ya, beda dengan dakwah. Kalau dakwah harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kemudian satu lagi, ya Ali wahai Ali, shadaqatus sir tutbi'u ghadabar rabb. Shadaqatus sirri tutbi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sama, sedekah yang tersembunyi, sedekah yang tidak terlihat oleh orang itu, tutbi'u ghadabar rabb, itu memadamkan ghadab, memadamkan kemarahan Allah. Wa tajlibul barakah wa rizqal katsir, dan menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta menarik rezeki yang besar. Ya, begitu Pak ternyata. Jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menarik berkah dan menarik rezeki yang besar. Kalau begitu nggak usah diumumin. Dalam konteks ini kita harus mempunyai masing-masing dua amal, masing-masing punya amal, ya. Baik amal sirriyah ataupun amal zahriyah, gitu. Jadi yang eksplosif yang terlihat juga boleh dalam konteks dakwah, dalam konteks mengajak yang lain supaya melakukan kebaikan yang sama, ya. Kalau semuanya sir berarti nggak ada dakwah, nggak ada ajakan kebaikan, ya. Makanya ada kan ustaz-ustaz yang di-endorse untuk melakukan kebaikan, itu juga bagus dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar. Pun begitu sebaliknya, nah kita ini juga harus punya peranan harus punya tabungan akhirat yang sifatnya hanya kita saja sama Allah yang mudah-mudahan gitu. Nah, kita juga harus punya amal-amalan yang sirriyah, ya, amal-amal tersebut. Wa bakir bis-shadaqah. Nah, ini tadi disampaikan, berpagi-pagi harilah dalam bersedekah. Fa innal bala yanzilu qabla bukur wa turadul qada bil hawa. Berpagi-pagilah dalam bersedekah, karena pada umumnya bala ini diturunkan yanzilu qabla bukur, karena bala ini pada umumnya diturunkan sebelum siang, artinya pada pagi hari. Petaka itu datangnya sebelum pagi hari. Maka faturul qadha, tahanlah, ya, tahan, hindarkan bencana seperti itu tadi dengan sedekah di pagi hari, ya. Itu jamaah sekalian, sampai hadis yang ke-32 pagi hari, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, ilmu yang didapat mudah-mudahan bisa diamalkan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan insyaallah jadi amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amal indallah adwamuha wa inqala, amal yang dicintai Allah yang terus-menerus dilakukan walaupun itu kelihatannya kecil, insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.